Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah perencanaan strategis. Mata kuliah di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Hari ini kita akan berdiskusi tentang analisis permasalahan dan tujuan untuk menyusun rencana aksi strategis dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Jadi materi ini adalah materi pertemuan ke-10 mata kuliah perencanaan strategis. Oke, sebuah pembahasan hari ini kita mereview sebentar pertemuan sebelumnya, baru kemudian masuk ke pertemuan hari ini tentang analisis permasalahan. Ada dua analisis permasalahan yang akan diperkenalkan, yaitu rich picture dan analisis akar masalah. Setelah itu kita akan masuk ke analisis tujuan. Harapannya di akhir perkuliahan nanti mahasiswa mampu menjelaskan apa dan bagaimana melakukan analisis permasalahan dan analisis tujuan. Setelah itu kalian berlatih, harapannya mampu menerapkan teknik analisis akar masalah, rich picture, dan analisis tujuan. Baik, pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-9 mata kuliah ini kita sudah berdiskusi banyak tentang apa dan mengapa perlu analisis stakeholders dalam menyusun perencanaan strategis untuk pembangunan ekonomi lokal. Kemarin kita sudah berdiskusi, berlatih baik pada saat pertemuan kuliah maupun di dalam praktikum tentang analisis stakeholders. Kemarin juga sudah diperkenalkan dua alat analisis. Yang pertama adalah influence dan important matrix, yang intinya adalah nanti kita akan mengelompokkan stakeholders ke 4 kategori ya. Stakeholder mana yang akan kita libatkan, kita lindungi, kita handle with care atau rangkul, dan mungkin stakeholder yang mana yang mungkin bisa diabaikan. Kemudian kita kemarin juga berdiskusi dan berlatih tentang participation analisis matrik untuk mengetahui karakteristik, sumber daya, kendala, maupun aksi apa yang harus dilakukan kepada stakeholders yang terlibat dalam proyek kita. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang teknik analisis lanjutan di dalam menyusun rencana aksi strategis. Seperti yang kita ketahui, setelah mengetahui siapa yang akan dilibatkan dalam proses perencanaan strategis ini, maka langkah berikutnya adalah kita memulai perencanaan. Nah, seperti kita tahu, perencanaan selalu diawali dengan mengetahui kondisi saat ini. Nah, mengetahui kondisi saat ini dilakukan dengan melakukan analisis permasalahan. Jadi nanti pada pertemuan ini akan diperkenalkan dua teknik analisis permasalahan, yaitu analisis rich picture dan satu lagi analisis akar masalah. Oke, sekarang analisis permasalahan rich picture. Apa itu analisis permasalahan? Sebenarnya analisis permasalahan ini adalah analisis untuk mempertajam isu atau permasalahan yang akan kita cari solusinya, yang akan kita buat rencananya. Jadi nanti ada pertanyaan utama, pertanyaan bantu, yang akan membantu kita mempertajam permasalahan. Yaitu apa masalah utamanya, mengapa jadi masalah. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi penyebab-penyebab permasalahan dan akhirnya penyebab terakhir yang disebut dengan akar masalah. Jadi di akhir analisis permasalahan, semua partisipan di dalam perencanaan, ingat bahwa pembangunan ekonomi lokal dijadikan oleh partisipasi, bahwa di dalam proses perencanaan pasti ada partisipasi stakeholders, sehingga nanti semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan memahami, sepakat tentang permasalahan yang ada dan yang akan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Oke, pertama analisis rich picture. Rich picture, gambar yang kaya. Jadi sebenarnya rich picture ini adalah sebuah gambar situasi
yang mengilustrasikan elemen-elemen utama. Elemen-elemen utama ini bisa dikatakan stakeholders yang terlibat, yang berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang kita carikan solusinya, yang kita buat rencananya, serta mengilustrasikan hubungan alur antar elemen atau stakeholder di dalam proyek yang sedang kita buat rencananya. Jadi kita bayangkan rich picture adalah sebuah gambar, bisa teks, bisa simbol, bisa icon, ya. Jadi icon-icon ini nanti merepresentasikan elemen-elemen atau stakeholder yang ada di proyek yang akan kita sedang garap rencananya. Dikatakan rich picture karena memang gambar tersebut diharapkan mampu menggambarkan kekompleksitasan situasi yang ada di tempat atau wilayah yang sedang kita susun rencana pengembangannya. Itu ya. Oke. Jadi bagaimana cara membuatnya? Cara membuat rich picture adalah pertama siapkan kertas. Karena memang membuat rich picture ini secara partisipatif, maka tim perencana yang terdiri dari tim fasilitator, dalam hal ini seharusnya mahasiswa sebagai tim fasilitator, kemudian perwakilan stakeholder yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Mereka duduk bareng bersama-sama, kita siapkan media untuk membuat gambar. Biasanya kita bisa menyiapkan kertas yang besar kalau di lapangan, yaitu biasanya flip chart paper, itu ukuran A2 atau A1 begitu, A2 ya, A2 sehingga cukup untuk semua partisipan untuk melihat, bisa menggambar. Kemudian setelah itu fasilitator ya, fasilitator kemudian nanti memfasilitasi, memulai diskusi dan mulai menggambarkan di di kertas yang telah disediakan. Oke, jadi gimana cara menggambar? Biasanya pertama mulailah dengan menggambar lokasi di mana kasus Anda berada. Setelah itu, mulailah daftarkan dan gambarkan stakeholder, elemen-elemen yang terlibat di proyek Anda itu. Gambarkan pula hubungan antar elemen, kemudian semakin lengkap, semakin baik. Jadi, di terakhir, setelah disepakati, maka tulislah pertanyaan, penelitian, atau kasus yang akan dicarikan solusi dan rencana aksinya. Ini adalah sebuah contoh rich picture tentang masalah kesehatan pangan, kasus ikan pindang yang ada di Jawa Tengah. Jadi, pertama kita harus menggambar di mana lokasinya. Nah, ini kebetulan lokasinya di Indonesia. Kita gambar peta di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah, khususnya di bagian utara ini, banyak tersedia ceritanya perusahaan-perusahaan UMKM pindang, ya, boiled fish di sini. Nah, di sini ya, di sini ada. Kemudian mereka itu mendapatkan ikan dari berbagai tempat di Indonesia. Jadi di sini adalah kita tulis elemennya. Di sini ada UMKM, disinilah berpusat, Jawa Tengah di bagian utara. Kemudian di sini siapa saja stakeholder-nya, ada para nelayan di sini, di setiap pantai di sini ada nelayan, di mana nelayan itu bisa menjual ikannya, begitu ceritanya ya, ke sini. Kemudian di sini diolah, ya, dan hasil olahan ini bisa dijual di Jawa, begitu ya, nanti lihat panah ini, bisa di sini, dan juga bisa dijual ke seluruh rumah makan yang ada di Indonesia. Begitu ceritanya. Sementara di dalam ini sendiri kita bisa menguraikan ke tempat yang lebih besar lagi, misalnya bahwa di sini ada UMKM. UMKM ini menerima bahan mentah dari nelayan, kemudian diolah di sini, dimasukkan ke dalam ini adalah pihak transporter, gitu kan? Pasar pertama, kemudian dari pasar ini kemudian ke rumah makan, dan seterusnya. Jadi silahkan, apa yang ada di sini, menggambarkan siapa yang terlibat di sini, gambarkan saja. Ini yang mengerti adalah tim yang membuat. Yang terpenting bukan bagus gambarnya, tetapi yang terpenting adalah bahwa semua anggota tim, stakeholder sepakat, paham dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga kemudian sepakat bahwa
kita bersama-sama ingin meningkatkan nilai tambah dari ikan pindang ini agar nanti meningkat pemasarannya ke seluruh Indonesia. Jadi Boldfish ini ada di Central Java atau Jawa Tengah. Jadi begitu ya. Jadi nanti semuanya paham tentang apa permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu ya. Ini adalah rich picture. Oke, silakan nanti kalian bikin rich picture. Memang harusnya kalian duduk berkelompok, harusnya di masyarakat ya, dengan stakeholder yang kalian libatkan. Namun karena sekarang sedang pandemi COVID-19, maka untuk sementara latihan kalian bisa lakukan di antara kelompok kalian. Menggunakan kasus atau topik yang telah kalian pilih sendiri. Silahkan kalian berdiskusi berkelompok melalui media apapun yang paling mudah. Namun untuk latihan ini harus ada perwakilan kelompok yang mampu menggambarkan hasil diskusi ke dalam sebuah rich picture. Begitu ya. Jadi silahkan bagaimana caranya menggunakan media apapun, WA, video WA atau bagaimana sehingga kalian mudah untuk berdiskusi sehingga nanti hasilnya adalah sebuah rich picture yang menjawab di mana lokasi penelitian Anda atau kasus Anda, siapa saja yang terlibat di dalamnya, apa hubungan antara stakeholder yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian mengapa menjadi masalah, atau apa pertanyaan permasalahan dari kasus Anda. Oke. Berikutnya adalah analisis akar masalah. Jadi ada orang bilang kalau kita ingin menyelesaikan masalah, jangan kalau masalah ini sebuah pohon, jangan yang ditebang adalah jangan rantingnya, tetapi tebanglah dari akar. Karena kalau sudah akarnya itu dicabut, diselesaikan, maka pohon masalah itu akan tumbang. Tetapi kalau rantingnya yang Anda potong, maka dia akan tetap tumbuh subur, malah semakin subur dan semakin subur. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah, maka lakukan analisis akar masalah. Ada dua cara membuat analisis akar masalah. Pertama, dalam sebuah kelompok secara partisipatif ya dengan stakeholders yang dilibatkan, daftarkan sebanyak-banyaknya masalah yang ditemui. Masalah besar, masalah kecil, semuanya dikoleksi saja. Tulis satu masalah, tulis di kertas kecil. Ya memang kalau fasilitator itu harus siap dengan kertas kecil ya, kertas kecil kemudian kita bisa susun di papan tulis begitu ya, di papan, ditempel di papan begitu ya. Nah, jadi daftarkan sebanyak-banyaknya masalah yang ditemui di kasus Anda. Daftarkan. Setelah itu, setelah banyak itu, maka susunlah permasalahan. Susunlah permasalahan yang paling besar ditaruh di paling atas. Kemudian permasalahan yang kecil atau permasalahan penyebab dari permasalahan itu ditaruh di bawahnya. Jadi, mengerti maksud saya? Jadi susunlah permasalahan-permasalahan yang ada sehingga permasalahan yang lebih bawah adalah penyebab dari permasalahan di atasnya. Jadi disusun dari atas hingga ke bawah. Permasalahan yang paling bawah disebut akar masalah. Oke, nanti kita berlatih ya. Cara yang kedua, cara kedua, kita tidak perlu mendaftarkan, tetapi kita menentukan dulu permasalahan utama atau permasalahan paling besar yang kita sedang hadapi. Permasalahan utama kita letakkan paling atas. Setelah itu diskusikan. Mengapa permasalahan utama ini terjadi? Ya, ini pertanyaan utamanya. Mengapa permasalahan ini terjadi? Apapun jawabannya, letakkan di bawah dari permasalahan utama tadi. Oke ya, letakkan di bawahnya. Nah, untuk setiap jawaban di bawahnya tadi, tanya lagi. Mengapa ini terjadi? Mengapa permasalahan ini terjadi? Jawabannya, letakkan lagi di bawahnya lagi. Begitu seterusnya. Hingga di bagian bawah adalah penyebab dari penyebab masalah atau yang disebut dengan akar masalah. Ya. Kapan akar masalah itu terjadi? Yaitu jika sudah tidak ada lagi jawaban yang bisa diberikan. Yuk kita coba lihat contohnya. Ini adalah penelitian saya waktu itu.
ada permasalahan utama tentang ada sebuah fenomena bahwa kalau secara teori zakat, infak, sedekah dan wakaf sebenarnya adalah instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi dalam kenyataannya belum optimal, belum terjadi hal ini. Ya, kalaupun ada belum optimal. Ini adalah permasalahan besar yang akan dicari jawabannya. Pertanyaannya adalah, jadi saya langsung pakai cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, dicari aja, kenapa kok belum optimal? Apapun jawabannya, ditulis di kertas kecil, tulis di kertas kecil, setelah itu disusun. Apa menjadi penyebab utama dari ini? Belum optimal, oh karena yang ini, karena yang ini, karena yang ini. Ini terjadi karena apa? Karena ini. Ini kenapa terjadi? Karena ini, karena ini. Ini kenapa terjadi? Karena ini, karena ini. Ini kenapa terjadi? Karena ini. Ini kenapa terjadi? Karena ini, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan akar masalah. Jadi menyusun. Kalau yang pertama tadi, cara pertama, tanpa ditanya dulu, didaftarkan saja apa permasalahannya, apa masalah yang dihadapi dari besar maupun kecil, setelah itu disusun. Yang di atas ini adalah permasalahan terbesar, yang di bawahnya ini adalah penyebab. Jadi penyebab dari peran Muzaki, dana Siskaf Muzaki yang terkumpul diambil rendah ini terjadi karena dana Muzaki sedikit. Dan karena ini. Jadi begitu ya. Jadi yang di bawahnya ini adalah penyebab dari yang di atas. Dan yang terakhir ini adalah akar masalah. Gitu ya. Kalau yang kedua, cara yang kedua, kita tulis pertama dulu, apa permasalahan utama yang besar? Kemudian mulailah dengan bertanya, apa yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat untuk mengentas kemiskinan melalui Siska belum optimal? Oh, karena peran muzakinya dana yang terkumpul masih sedikit. Kemudian ada inefisiensi diambilnya. Ada mustahiknya sudah dikasih duit tapi tidak efektif. Gitu ya. Terus, ini kenapa ini kemudian saya kasih ini, karena saya waktu itu ini di luar cakupan saya. Jadi boleh kita, saya cukup satu ini saja, silakan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk setiap jawaban ditanya lagi, kenapa peran musaki rendah? Kenapa dana yang terkumpul diambil rendah? Oh, karena dananya sedikit. Kenapa dananya sedikit? Karena kewajiban rendah, pendapatan masyarakat rendah. Karena kesadarannya untuk berzakat masih rendah. Nah, ini kemudian kenapa kok pendapatan rendah? Wah, kalau udah pendapatan rendah sudah di luar jangkauan ya. Kenapa? Ya karena memang sudah rendah. Akhirnya kalau ini tidak ada jawaban, maka kita anggap ini adalah akar masalah. Yang ini ditanya lagi, kenapa kesadarannya rendah? Karena tahu, namun nggak sadar, tidak tahu kewajiban tentang kewajiban, ketidaktahuan tentang penghitungan. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang menyadarkan. Ini kenapa tahu? Karena perilaku, ada persepsi. Kenapa? Karena rendah. Nah, jadi ketika ditanya di sini tidak ada jawaban lagi kenapanya, maka inilah yang disebut dengan akar masalah. Bisa dipahami ya? Jadi inilah disebut dengan analisis akar masalah. Kotak tercetak miring dan huruf merah adalah akar masalah. Masalah yang ketika ditanya sudah tidak ada lagi jawabannya, sudah bulat, begitu ya? Dan itulah disebut dengan akar. Nah, sekarang analisis permasalahan dan analisis tujuan. Pada saat kita diskusi pra-UTS kemarin ya, perkuliahan pra-UTS, kita hubungan antara permasalahan dan tujuan. Tujuan itu sebenarnya adalah secara sederhana membalik kata-kata permasalahan. Begitu ya. Jadi misalnya rendahnya misalnya rendahnya pendapatan penduduk misalnya. Maka tujuannya adalah meningkatkan, membalik kata rendahnya menjadi upaya untuk meningkatkan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan pendapatan penduduk. Jadi gitu ya. Jadi analisis tujuan dilakukan dengan membalik analisis permasalahan. Jadi kalau tadi arah panahnya ke bawah ya. Nah, kalau arah tujuan akan berbalik, panahnya justru ke atas.
Jadi kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan dari bawah, akar masalahnya. Logikanya, jika akar permasalahan disembuhkan terlebih dahulu, maka yang di atasnya akan sembuh, begitu ya. Jadi, nah dengan menggunakan kasus yang sama tadi, kita bisa lihat bagaimana analisis tujuan. Silakan ini dipelajari, kalau kalian lihat ini polanya sama, dan ini hanya membalik, lihat arah panahnya. Dan yang merah ini adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka menyelesaikan akar masalah. Kalau akar masalahnya diselesaikan, maka harapannya tujuan-tujuan ini, peningkatan ini akan tercapai. Gitu ya. Nah, inilah analisis tujuan. Jadi dengan coba membalik dari bawah ke atas, gitu ya, menyelesaikan akar masalahnya, penyebab-penyebab, sehingga kemudian penyebab yang terbesar, permasalahan utama akan terselesaikan seiring dengan selesainya masalah-masalah yang ada di bawahnya. Oke, saya pikir waktunya berlatih. Silakan kalian membuat analisis permasalahan, dicoba saja rich picture maupun analisis akar masalah. Kemudian setelah itu lakukan juga analisis tujuan, ya. Silahkan. Apa permasalahan dari proyek Anda serta tujuan dari rencana kasus Anda, ya. Nanti latihan akan diperkuat saat praktikum. Selamat berlatih, semoga sukses. Kita akan bertemu lagi pada saat perkuliahan. Apa yang akan Anda tanyakan, silahkan kita diskusikan saat perkuliahan dan dilatihkan saat praktikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.